Ya, pemirsa, kami masih membahas seputar pertemuan IMF World Bank versus kinerja ekonomi global dan masih bersama Raden Pardede, ekonomis senior dan juga peserta konferensi IMF World Bank di Bali dan juga Bapak Alam Sasaragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia bidang ekonomi. Ya Pak, tadi seperti pertanyaan saya awal, apa yang disampaikan Pak Raden tadi, kan dunia ini 85% lebih masih menggunakan US dollar, sehingga apapun kebijakan seolah-olah epicentrum ada di Amerika ya. Nah, Cina sudah memulai dengan beberapa mata uang, tetapi kan belum diikuti oleh negara-negara besar lain gitu. Ini Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya, itu yang kemudian jadi tantangan. Pertama, ada kemungkinan untuk dilakukan bilateral swap, tapi itu bukan sesuatu yang gampang. Dengan volume yang masih sangat besar dengan dolar ini, kita mau bergeser ke sana, pasti ada step-step untuk menuju ke sana. Dan alot tentunya juga bukan Amerika akan diam juga ketika ini akan dijadikan satu gejala mengarah ke sana. Itu yang mungkin akan jadi persoalan ketika dibahas nanti dalam forum, andai kata ada kemungkinan. Tapi lagi-lagi saya ingin melihat kemudian lantas apa dengan Indonesia, bagaimana dengan Indonesia. Apapun pilihannya nanti di sana, tetap kita sendiri juga harus menyiapkan. Jangan sampai kemudian anggap aja eksternal itu sebagai given ya, yang harus kita juga buat strategi. Dan bagaimana kita membereskan struktur di kita sendiri gitu untuk siap ketika ada tahapan-tahapan yang disepakati gitu. Banyak hal yang masih harus kita bereskan juga, Mbak Afriani, kalau menurut saya. Tapi kita belum bisa menebak nanti kira-kira di forum tersebut apakah akan mengarah ke sana atau menemukan ide-ide baru, walaupun sampai hari ini kalau saya cek, saya ikuti perkembangannya belum ada satu ide yang kemana arahnya gitu ya. Belum ada, makanya saya menunggu sebetulnya. Menunggu itu ya. Nah, Mas Raden, kalau kita lihat Cina pada saat itu ketika krisis mulai membeli sebagian emas, kembali ke emas nih. Nah, ini akan diikuti oleh beberapa negara. Apakah ini sebagai salah satu jalan menuju ketidaktergantungan kepada US dollar, atau memang harusnya ada cara lain? Saya pikir bukan ke emas ya. Ini memang misalkan yang Cina bisa lakukan adalah sekarang foreign reserve mereka itu, cadangan devisa mereka itu sekitar 3.500 triliun. Gitu. Ya, 3.500 triliun US dollar. Betul. Nah, 3,5 sampai 4 triliun US dollar waktu itu. Ya, mungkin di cadangan devisa itu harus mulai didiversifikasi. Jadi sebagian di situ beberapa mungkin mata uang yang lebih luas lagi. Paling tidak yang mereka punya hubungan dagang paling tidak ya. Demikian juga dengan negara besar lainnya. Yang paling besar tentu Cina, kemudian Jepang. Nah, Cina dengan Jepang ini juga nggak gampang ya, karena memang ada persoalan antara Cina dan Jepang, sehingga kalau Cina lebih melakukan, mungkin mau melakukan diversifikasi dari devisa mereka ke Rusia, kemana. Sekarang udah 5 kalau tidak salah ya, 5 mata uang kalau nggak salah. Dan makin banyak makin bagus itu sebetulnya. Nah, pertanyaan apakah Eropa mau? Apakah Jepang mau? Negara lain karena gitu ya? Terutama ini kan yang besar-besar ini. Jadi kita harus melihat pemain di luar Amerika minimal itu siapa. Minimal G20 itu mestinya yang bisa bermain mestinya ya. Di luar Amerika itu siapa? Itu harus mulai melihat bahwa ketergantungan kepada US dollar itu harus dikurangi. Bisa juga sebetulnya IMF berperan, karena IMF punya namanya SDR. Betul, SDR. Jadi Special Drawing Right itu adalah bisa dibuat menjadi semacam mata uang baru, di mana itu adalah bukan berdasarkan satu mata uang, tetapi berdasarkan kira-kira misalkan peranan daripada ekonomi Amerika di dunia ini mungkin hanya 25%, ya 25% saja perannya. Jadi masing-masing ada peran Jepang, ya. Dalam hal ini maka mungkin Cina akan berperan, karena Cina ekonomi nomor 2 di dunia ini sekarang. Nah, itu akan mungkin mengakibatkan nanti kalau itu dilakukan, peran IMF menjadi penting. Karena itu adalah special drawing right, itu adalah semacam bisa dibuat seperti mata uang bersama dunia ini, yang tidak tergantung kepada hanya Amerika saja. Tapi ide itu kok nggak muncul, Pak? Kenapa? Kalau dilihat dari selama ini pembicaraan tuh ide itu
belum muncul sama sekali. Sebetulnya ada, cuman mungkin sekarang ini seharusnya itu harus mulai dilontarkan. Ini kan dulu Amerika pada saat sebelum Trump kan agak beda kan, pada saat Obama belum seperti ekstrim ini kan, ini ekstrim kan, ini Trump ini ekstrim, jadi memang dulu tidak terlampau dipikirkan karena sehingga tidak punya masalah juga dunia ya sebenarnya. Tidak terlampau masalah, tidak ada trade war seperti sekarang kan. Seluruh perjanjian dibatalkan sama beliau kan. Nah kita kan pusing. Dan tidak ada yang berani untuk melakukan ini ya terhadap Amerika ya kalau kita lihat. Nggak bisa di-challenge. Nah mulai sekarang saya pikir kita harus punya strategi, asumsi saja bahwa pemimpin seperti Trump ini akan ada terus. Artinya memang saya pikir dalam pertemuan nanti harus mulai dilontarkan ide untuk membuat satu currency yang jangan tergantung kepada satu kebijakan dari satu negara lagi. Ya, dan itu sangat memungkinkan sebenarnya. Kalau tidak kita terpenjara oleh dia. Ya. Nah ini menarik Pak Saragi, kalau kita lihat artinya gini, kalau ini tidak bisa diselesaikan, ini ekonomi dunia akan punya persoalan. Kita saja mengalami dengan rupiah kita sudah 15.000 saja, kita problem dan ini nggak akan berakhir sampai di sini. Kemungkinan masih akan terus melemah gitu. Nah ini kan juga akan problem di dalam negeri kita. Gimana komentar? Iya, saya lihat Indonesia kita masih terlalu jauh lah untuk ikut lead di sana ya. Problem-problem kita itu masih sangat elementer. Tekanan, tax ratio, kemudian juga kewajiban pembayaran utang kita itu bisa punya porsi cukup besar dibanding negara lain dalam struktur APBN kita. Sehingga sepertinya kita akan banyak PR di dalam gitu yang harus kita selesaikan. Namun demikian tentunya mungkin karena tempatnya sekarang dilakukan di Indonesia, suka tidak suka ya memang kita juga harus bisa melihat peluang-peluang yang akan muncul. Mungkin kita harus memberikan usul-usul ya, maksudnya dari kita juga usul-usul yang tadi dikatakan tadi, usul yang benar-benar berubah sama sekali untuk perbaikan negara-negara berkembang. Mungkin bisa Indonesia, tapi saya punya perasaan dari Indonesia di sana akan lebih concern membahas yang segmennya World Bank gitu yang akan lebih banyak pada program-program SDGs dan lain sebagainya. Iya, gitu ya? Saya lihat akan lebih banyak ke sana. Belum apa-apa aja saya lihat juga yang yang banyak disampaikan ke publik kita tentang akan ada kontrak untuk sampah dan lain sebagainya, bukan pada isu tentang bagaimana membahas tentang lebih pada mikro ya. Mesti kita harus lebih strategik dong untuk itu ya. Ya, itu yang saya sendiri belum tahu sampai sekarang, belum pernah dapat komunikasi yang clear di publik ya, bukan orang per orang ketika saya bertanya. Sebetulnya kita sendiri sebagai negara kita mau ambil apa dalam agenda besar tadi. Porsinya apa ya, usulan kita sendiri betul, terlepas dari clue-nya sendiri belum bisa kita dapat tadi. Pak Raden bilang apakah jadi harusnya mungkin sudah kita dapat dong ya, karena kan tanggal 8 udah nggak lama lagi nih. Iya, ya saya nggak tahu kenapa kita belum pernah sempat membicarakan hal tersebut. Apakah karena kita terlalu sebagai diskusi publik gitu ya? Oke, kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break dulu. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISA.